Om Swastiastu Semeton. Oke, di kali ini dia akan membahas tentang ogoh-ogoh mini 2021 lagi. Yang pertama di sini ada ogoh-ogoh dari Dwi Kupit yang berjudul ogoh-ogoh Indra Prasta. Yang kedua ada ogoh-ogoh yang bernama Gustut yang berjudul ogoh-ogoh Benang Tridatu. Yang ketiga di sini ada ogoh-ogoh yang bernama Gung Surya yang berjudul ogoh-ogoh Niwatakawaca Antaka. Nah, itulah semeton 3 ogoh-ogoh mini yang akan dibahas kali ini. Dan sebelum pembahasannya, silakan dulu yang baru berkunjung di channel ini, silakan dulu semeton subscribe channel ini. Dan sukses banget yang sudah subscribe. Oke, yang ogoh-ogoh yang pertama ini yang dibuat oleh Dwi Kupit yang berjudul ogoh-ogoh Indra Prasta. Kisahnya adalah Indra Prasta merupakan kerajaan Pandawa yang dibangun di atas hutan Kandawasprasta. Berawal dari pertarungan Arjuna melawan Dewa Indra di hutan Kandawaprasta, dikarenakan Indra telah memiliki janji dengan Taksaka untuk melindungi bangsa ular yang berada di Kandawaprasta. Arjuna meminta bantuan kepada Dewa Agni untuk membakar hutan ilusi Taksaka. Setelah api besar membakar hutan, datanglah Dewa Indra dan menciptakan hujan untuk memadamkan api hutan, dan Arjuna pun membalas dengan mengarahkan Gandiwa Brahma ke atas hutan sehingga hujan tidak bisa memadamkan api. Atas perlawanan tersebut, Dewa Indra murka dan mengeluarkan senjata Bajra untuk mengalahkan Arjuna. Melihat hal tersebut, Krishna pun murka dan berkata, "Indra, kehancuran Kandawaprasta sudah ditakdirkan. Menegakkan dharma lebih penting daripada mempertahankan janji." Pada akhirnya, para ular pergi meninggalkan hutan dan dibangunlah sebuah kerajaan di atas Kandawaprasta dengan bantuan Dewa Indra. Oleh karena itu diberilah nama kerajaan tersebut Indra Prasta. Nah, ogoh-ogoh yang satu ini dibuat oleh peserta Gustut yang berjudul ogoh-ogoh Benang Tridatu. Kisahnya adalah terinspirasi dari maraknya gelang benang Tridatu yang diperjualbelikan, bahkan sampai ada orang di luar Kramo Bali ikut menggunakannya, walaupun itu hanya sekedar fashion. Namun di balik itu ada kekuatan sakral atau pingit tersendiri yang diyakini oleh masyarakat Hindu di Bali, bahwa benang Tridatu merupakan pica atau sebuah anugerah yang diyakini memiliki nilai sakral atau pingit karena mengandung unsur kekuatan Trimurti di dalamnya. Dengan karya ini kami berharap dapat memberikan pesan agar kita, khususnya masyarakat Bali, agar tetap menjaga nilai-nilai kesakralan kepercayaan Hindu di Bali. Nah, ogoh-ogoh berikutnya di sini dibuat oleh Gung Surya yang berjudul ogoh-ogoh Niwatakawaca Antaka. Ceritanya dari Prabu Niwatakawaca waktu mudanya bernama Arya Nirbita. Ia adalah keturunan dari Prabu Pracona, raja raksasa negara Goa Barong yang tewas dalam peperangan melawan Gatotkaca di Suralaya. Karena keturunannya bertapa, Arya Nirbita atau Niwatakawaca
menjadi sangat sakti. Ia tidak dapat mati jika dibunuh oleh dewa, yaksa, dan raksasa, tetapi harus berhati-hati kepada manusia sakti, di mana kesaktiannya pada lidahnya. Arya Nirbita berhasil menjadi raja di negara Manikmantaka dan bergelar Prabu Niwatakawaca. Ia menikah dengan Dewi Sanjiwati dan mempunyai 2 orang putra masing-masing bernama Arya Niladrudraka, yang setelah dewasa menjadi raja negara Tegal Parang dan Dewi Mustakaweni. Seperti ayahnya, Prabu Pracona, Prabu Niwatakawaca juga ingin memperistri seorang bidadari. Ia kemudian pergi ke Suralaya melamar Dewi Supraba. Ketika lamarannya ditolak, Prabu Niwatakawaca mengamuk, menyerang dan mengalahkan para dewa. Dewa Indra dan Batara Narada turun ke Arcapada untuk meminta bantuan Arjuna yang waktu itu sedang bertapa di Goa Mintaraga, Gunung Indrakila. Prabu Niwatakawaca akhirnya tewas dalam pertempuran melawan Arjuna setelah noktah belang yang berada lidahnya terkena pusaka panah Pasupati, yang dengan bantuan Dewi Supraba dapat mengetahui rahasia hidup mati Prabu Niwatakawaca. Mungkin ada yang bilang jika Arjuna meminta bantuan kepada Gatotkaca, kenyataannya dalam mitologi Hindu Gatotkaca hanya membunuh ayah dari Prabu Niwatakawaca.